Editors, balik lagi bersama saya Naina. Sekarang saya bersama Ki Anung Winoto, seorang pemerhati budaya Jawa. Gimana kabarnya Ki? Alhamdulillah sehat Mbak Naina. Alhamdulillah sehat. Sebentar lagi Jakarta mau ulang tahun nih Ki, yang ke-497 di 22 Juni besok nih. Iya, udah tua banget ya Ki ya? Oh iya, ini udah tahu-tahu udah hampir 500 tahun ya. Iya. Tapi di usia segitu kayaknya ada kabar yang enggak ini ya. Jakarta udah dicabut dari status ibu kota negara iya, ya. Betul. Sebentar lagi juga katanya mau ada pilkada nih Ki di tanggal 27 November. Udah mau akhir tahun ya itu. Oh iya, suaranya udah ini rame banget, politiknya udah memanas banget. Iya, betul. Masih jauh hari. Dan kita udah denger suaranya nih Ki, yang nama-namanya kita udah denger sekarang ini. Ada Anies, Ridwan Kamil, dan Kaesang. Kalau menurut Ki Anung, sesuai dengan hitung-hitungan yang primbon atau weton ini bicarakan, menurut Ki Anung gimana sih salah satunya? Kita ngomongin satu-satu dulu deh, dimulai dari Anies gitu. Kalau Anies itu lahirnya pada 7 Mei 1969, itu kalau kita konversinya ke weton, itu jatuhnya pada Rabu Kliwon. Rabu Kliwon itu ciri-cirinya orang lahir hari Rabu itu ini dia itu orangnya kelihatan baik, sebenarnya kelihatan diam, kadang-kadang seperti enggan diajak bicara. Tapi kalau sebenarnya dia itu terbuka, kalau sudah bicara akan kelihatan dia itu cerdas dan pintar. Dan kadang-kadang ngelantur gitu. Oh gitu. Sebenarnya itu kita bisa lihat sendiri ya pengaplikasiannya kayak gimana ke personalnya. Nah terus kalau Ridwan Kamil ini gimana Ki? Ridwan Kamil itu kebetulan lahirnya pada 4 Oktober 1971 Mbak Naina. Itu kalau kita konversikan ke weton jatuhnya pada Senin Kliwon. Jadi sama-sama Kliwon sama Pak Anies. Tapi beda hari. Sabtu Woronya beda. Itu Pak Ridwan Kamil jatuhnya ke Senin. Senin itu disimbolkan dengan bulan. Oh, ada bulan ya. Kalau si Anies yang tadi tuh dia simbolnya apa, Pak? Bumi. Bumi. Kalau si Ridwan Kamil ini bulan. Kalau bulan gimana tuh, Pak? Kalau bulan itu orangnya senang kebenaran dan bicaranya bagus. Kata-katanya nggak bisa dipermainkan gitu. Nah, terus ada lagi satu yang terakhir nih, si Kaesang Pengarap ini gimana Ki? Kalau sesuai hitung-hitungannya? Dilihat dari sifatnya ya berarti ya? Si Kaesang ramai juga dibicarakan dalam konteks Pilkada DKI. Dia itu kelahiran Solo atau Surakarta pada 25 Desember 94. Dia sangat muda sekali, baru 29 tahun. Betul. Dia lahirnya pada akad pon. Kalau kita konversikan ke weton jatuhnya ke akad pon. Akad pon itu disimbolkan di alamnya itu matahari. Matahari itu adalah simbol kebaikan. Seperti dia memberi cahaya ke seluruh dunia. Terus dia adalah keras hatinya, kayak matahari kan keras juga, itu kuat panasnya itu. Kemudian juga dia hal yang agak kita cermati juga, dia bisa memimpin, bisa menyuruh orang tua gitu. Betul. Nah ini kan bisa dilihat juga, sekarang masih muda ternyata dia udah menjadi pimpinan partai. Dari sisi itu adalah banyak yang orang-orang lebih tua dari mereka gitu. Ah betul. Berarti kalau bisa dilihat sukses siapa sih di akhir nanti di pencoblosan itu Ki? Oh ya Mbak Naina, nanti pilkada itu Pilgub DKI akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Betul. Nah, itu mungkin kita semua belum pernah mencermati ini. Ternyata kalau kita cermati tanggal 27 November itu jatuhnya sama persis dengan weton Pak Jokowi, Rabu Pon. Sama-sama Rabu Pon tuh ya Pak? Saya nggak tahu itu apa dirancang udah gitu karena cawe-cawe Pak Jokowi juga, kita nggak tahu juga. Tapi kalau dilihat secara hitung-hitungan primbon ini, Ki Anung ngelihatnya mereka itu tanggal yang mirip gitu ya? Iya, tanggalnya. Saya curiga itu emang udah disengaja bahwa itu
kan karena Pak Jokowi kan orang Jawa, di belakangnya pasti penasihat-penasihatnya juga ada gitu. Ditetapkan tanggal 27. Kenapa kok dipilihnya itu di akhir ini, terus tanggalnya 27 ternyata Rabu Pon gitu. Sama-sama Rabu Pon. Wetonnya Pak Jokowi iya, gitu. Betul. Terus kalau yang kita lihat lagi nih Ki, pertanyaan yang tadi, siapa yang kelihatan akan sukses di tanggal 27 November itu? Kalau di Primbon kita refleksikan dulu ke hitungan, kita lihat dari kelahirannya itu di istilah di Jawa itu mongso. Mongso itu masa gitu. Masa itu kalau di kalender kita kayak bulan gitu ya. Bulan Januari, Februari. Itu mongso itu yang pertama itu mongso kaso pertama, ke-1, karo kedua, katelu, kapat, kelima, keenam. Nanti yang ke-11 itu desto, terus kemudian yang ke-12 sodo. Nah itu bisa dilihat dari sana itu. Dari masing-masing itu ternyata saya lihat dari tiga bakal calon ini, Kaisang, Pak Ridwan Kamil, Pak Anies, ini masing-masing punya keunggulan masing-masing. Dan ternyata pas kebetulan di November, 27 November itu yang paling bagus ternyata Pak Anies tuh, kejayaan Pak Anies. Kejayaannya di tanggalnya Pak Anies ya, dilihat dari hitung-hitungan primbonnya. Kalau Pak Ridwan Kamil itu mongso kejayaannya itu pada antara Mei sampai Agustus. Kalau yang Kaisang itu yang paling bagus Januari sampai Februari itu. Jadi entah gimana kebetulan apa hitung-hitungan gitu. Nah itu kalau Pak Jokowi mungkin udah mengakali 27 November sebagai weton dia, ternyata di tanggal itu yang terbaik Pak Anies gitu. Oh iya, justru gitu. Bukan seperti yang dibicarakan ya. Kemungkinan, jadi yang menang ini apakah Pak Anies setelah dilihat dari kemungkinan-kemungkinan baiknya gitu untuk tanggal itu? Dari hitungan itu tadi terlihat itu ya kita bukan ini ya, bukan karena kita mendukung sono sini, tapi kita menurut Primbon, hitungan Primbon itu Pak Anies menunjukkan waktu yang tepatnya tanggal itu gitu. Tapi jadi sesuai nggak Pak sama suasana politik yang ada sekarang nih? Nah itu dia. Kalau kita gelagat dari masing-masing calon ini, masing-masing punya keunggulan. Tapi kita bisa lihat ya, kalau dari urutan yang paling muda itu Mas Kaisang itu kan masih minim ya pengalaman politiknya, terus kiprahnya di Jakarta belum ada, terus kepemimpinannya di pemerintahan belum ada. Dia kan baru parpol kan baru berapa bulan gitu. Di situ kira-kira Mas Kaisang itu belum begitu dijagokan gitu. Kemudian Pak Ridwan Kamil itu ibaratnya dia kalau di Jawa Barat saya yakin dia sangat unggul, tapi kalau di DKI permainannya akan lain gitu. Kalau dilihat dari latar belakang yang ada, Pak Anies yang pernah menjabat selama 5 tahun, kira-kira nih dilihat juga dari tanggal yang sebelumnya gimana Kian? Nah itu Pak Anies punya keuntungan sangat besar karena dia udah pengalaman berkiprah dan punya masa yang sangat besar di DKI dan punya karya-karya. Salah satu yang sangat unggul adalah JIS, Stadion JIS, Jakarta International Stadium. Nah itu karya nyatanya di situ. Sementara yang dua ini kan belum ada ini bukti nyatanya gitu. Kemudian kalau untuk nanti keunggulannya itu secara politik begitu. Nanti kita lihat juga dari secara sosiologisnya juga ada gitu. Misalnya dari segi sepak bola itu. Iya betul. Gimana tuh kalau sepak bola? Dari segi sepak bola, masing-masing ini 3 orang ini punya menjadi sosok yang jadi panutan di sepak bola. Mas Kaisang punya klub Persis Solo. Pak Ridwan Kamil punya Persib Bandung. Mas Anies adalah dekat dengan Persija Jakarta, dekat dengan Jackmania. Itu bisa dilihat bagaimana Mas Kaisang itu kan masih jauh banget dari masa Jackmania itu. Akan sangat sulit untuk bersaing untuk merebut hati Jackmania. Itu dari segi sosiologis kita nggak lihat nanti misalnya adanya bansos dan lain-lain ya. Kemudian Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil itu sangat dekat dengan Persib Bandung. Oh iya betul. Seru banget sih itu yang bola-bola ini sebenarnya kita mungkin bisa lihat juga dari apa yang udah diberikan sama masing-masing pasangan ya Pak. Bukan pasangan justru nama-nama yang baru kita dengar ini. Wah
Seru banget nih. Nanti Ya, kapan-kapan Mbak Nina. mungkin kita ngomongin pasangan-pasangan calon kali ya Ki, kalau Iya. udah keluar nama-namanya. Nah. Oke, jangan lupa untuk ditunggu ya Terbiters. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Terima kasih Ki Anung.